Shalom saudara-saudara yang terkasih dan Bapak dosen. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan saya bawa, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat karena yang masih Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan Tuhan yang masih bisa kami rasakan ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bantu buka hati dan pikiran kami agar kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman serta Bapak dosen yang saya kasihi, saya membawa renungan yang saya ambil dari Ibrani 13 ayat 5. Beginilah katanya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya membawakan topik renungan ini? Karena saya melihat bahwa setiap tahun, bahkan dari dulu, selalu ada saja korupsi yang terjadi. Sesuai dengan nats ayat renungan kita yang mengatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Saya membawa topik tentang kasus korupsi yang selalu terjadi di Indonesia. Seperti contohnya kasus korupsi yang terbaru, yaitu adalah kasus korupsi 3 oknum aparat sipil negara Muratara sebesar 1,4 miliar yang dilimpahkan ke kejaksaan. Saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa sebenarnya masih ada korupsi di dunia ini? Dan mengapa sebenarnya yang kita pikir-pikirkan, mengapa orang yang korupsi adalah orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang sudah dilimpahkan dengan harta yang berlimpah, orang-orang yang sudah diberikan wewenang untuk menguasai atau memimpin suatu oknum atau perusahaan yang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi kepada mereka? Mengapa sebenarnya mereka selalu merasa kekurangan? Seakan-akan bahwasanya uang yang mereka pakai itu selalu saja habis dan selalu saja kurang. Mengapa hal ini terjadi? Apakah mereka tidak memikirkan orang miskin di luar sana? Orang yang belum mendapatkan makanan, bahkan yang belum bisa makan di hari mereka korupsi, apakah mereka sempat memikirkannya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka punya kuasa, karena mereka punya penggerak untuk melakukan dan menggerakkan hati mereka untuk melakukan korupsi. Mereka tidak memikirkan orang-orang yatim piatu di luar sana, janda-janda di luar sana yang mungkin sampai sekarang belum merasakan makanan. Lalu korupsi ini jika kita hubungkan dengan ayat Alkitab kita, terletak di dalam Imamat 19 ayat 13 mengatakan Allah melarang adanya pemerasan kepada sesama manusia. Mengapa saya memilih nats Imamat 19 ayat 13 ini? Karena biasanya korupsi dilakukan dari oknum yang paling atas sampai oknum yang paling bawah. Sehingga oknum yang paling atas menekan oknum yang terbawa untuk bisa memeras mereka. Dan mereka akan mengancam bahwasanya jika mereka tidak melakukan apa yang disuruh atasan, mereka akan dipecat. Dan mereka pun akan mendapatkan hal yang susah. Mereka tidak bisa membiayai keluarga mereka tidak bisa membiayai diri mereka sendiri, sehingga mereka melakukan segala hal agar dapat menuruti atasan mereka. Lalu saudara-saudara, jika dihubungkan kembali ke dalam nats Alkitab, bisa tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 8. Maka solusinya adalah
suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Mengapa saya membawakan nats ini lagi? Karena jikalau kita melihat korupsi, maka orang yang korupsi ini diputarbalikkan faktanya dengan orang-orang bawah mereka, sehingga orang-orang bawah oknum-oknum bawah yang seharusnya bukan mereka yang melakukannya dan bukan keinginan mereka melakukannya, menjadi korban pemerasan bagi oknum-oknum atas yang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi. Sehingga solusinya apa? Kesimpulannya apa? Yaitu kita bisa memperyakinkan diri kita untuk tidak korupsi dengan sering membaca Alkitab dan menanamkan nilai-nilai Alkitab dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa melihat bahwa masih banyak orang-orang yang susah, di luar sana yang belum bisa makan, yang ngemis-ngemis di luar sana, bahkan yang lain-lain. Terima kasih, sekian renungan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu. Terima kasih atas kesehatan dan kelimpahan anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami sampai sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar seluruh isi firman yang telah disampaikan hamba-Mu dapat diterima oleh semua dan dilakukan oleh semua orang ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami. Amin.